Selain sebagai pokok membahas pokok kalimat atau sebagai subjek, selalu untuk menegaskan, wa juga digunakan untuk. Oke, kita mulai pelajaran kita kali ini. Ini kita belajar bahasa Jepang partikel bagian ketiga, partikel wa. Oke, hanya contoh kalimat yang akan kita pelajari. Silakan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, kalau gitu kita mulai. Oke, karena tidak ada poin pembelajaran, jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan contoh kalimat yang ada. Oke, karena ini partikel wa, maka yang akan saya jelaskan adalah fungsi partikel wa dalam kalimat-kalimat yang ada dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, ke nomor 1 kita baca. Watashi wa gakusei desu. Oke, watashi saya, gakusei artinya pelajar. Saya adalah pelajar. Oke. Fungsi partikel wa di sini yaitu sebagai penanda subjek. Di episode bagian partikel bagian kedua dijelaskan bahwa wa adalah salah satu penanda subjek. Maka perhatikan, sebelum wa di sini ini adalah subjeknya yaitu watashi. Berikut wa juga di sini untuk menjelaskan, menegaskan mana yang menjadi topik dalam kalimat. Jadi inti yang dibicarakan yaitu saya. Saya adalah apa? Seorang siswa. Yang menjelaskan saya adalah sesudah wa. Oke. Berikut ke nomor 2. Are wa sensei no hon desu. Are itu artinya itu, dalam hal ini menunjuk kepada benda yang ada di jauh. Sensei guru, hon itu buku. Sensei no hon berarti bukunya sensei. Jadi itu adalah bukunya sensei. Oke. Wa di sini selain untuk menanda subjek atau menentukan topik dalam sebuah kalimat, bisa juga sebagai penegasan. Jadi seperti ini. Ini dia menegaskan bahwa itu adalah bukunya sensei. Oke, itu apa? Yang itu bukunya sensei, bukan bukunya A, bukunya B, tapi bukunya sensei. Jadi selain sebagai penanda subjek, wa juga digunakan untuk menegaskan. Kita lanjut. Nomor 3. Cici wa tabemasu ga haha wa tabemasen. Oke, cici ayah tabemasu makan, haha ibu tabemasen tidak makan. Oke. Fungsi partikel wa yang selanjutnya adalah untuk membandingkan sesuatu. Contoh yang dibandingkan di sini antara ayah dan ibu. Dalam hal makan. Ayah makan, tapi ibu tidak makan. Oke, kebetulan ada partikel ga yang artinya tapi, sehingga mempermudahkan untuk menjelaskan. Oke, jadi apabila ada dua wa, cici wa, haha wa, oke, ini berarti bahwa ada dua kalimat yang sedang dibandingkan, atau dua pokok hal yang ingin dibandingkan. Yang pertama, ayah makan, kemudian dibandingkan dengan ibu tidak makan. Oke, bisa. Jadi sekali lagi, selain sebagai pokok membahas pokok kalimat atau sebagai subjek, selalu untuk menegaskan, wa juga digunakan untuk membandingkan dua hal. Oke, kita ke nomor 4. Kita baca. Shinta-san wa ringo ga suki desu. Shinta nama orang, ringo apel, suki suka. Shinta suka apel. Oke, ini masih sama seperti poin yang pertama, yaitu wa digunakan untuk menyatakan pokok pembicaraan atau topik dalam kalimat. Topiknya mengenai subjeknya Shinta, yang dibicarakan yaitu setelah wa, yaitu Shinta suka apel, menyukai apel. Jika kita buat dalam pertanyaan, siapa yang suka apel? Maka jawabannya Shinta. Biasanya partikel wa berpasangan dengan partikel
Ga, kalau wa sebagai subjek, ga menunjukkan objek. Sebelum wa subjek, sebelum ga objek. Apabila ada kata yang menyatakan predikat. Contoh ini suki desu. Bisa juga selain partikel ga, ada juga partikel wo. Misalnya, Shinta-san wa ringo wo tabemasu. Shinta-san wa ringo wo tabemasu. Sebelum partikel wo, ringo adalah objek yang dimakan oleh Shinta. Selanjutnya, kita ke nomor 5. Oke, sebelum ke nomor 5, sedikit penjelasan dulu. Bagi pembelajar bahasa Jepang, partikel memang bagian yang lumayan sulit. Karena partikel ada macam-macam, kemudian fungsinya dalam kalimat bisa menyatakan makna yang berbeda. Oke. Salah satu yang paling bermasalah dalam partikel yang dipelajari oleh orang-orang yang belajar bahasa Jepang yaitu partikel wa dan partikel ga. Dua-duanya sama-sama menyatakan subjek, tetapi ada perbedaan-perbedaan khusus yang menyatakan fungsi partikel wa dan partikel ga. Oke, biasanya dalam kalimat partikel ga terlebih dahulu muncul, baru partikel wa. Dijelasnya dapat kita lihat di nomor 5. Perhatikan kalimat ini. Oji-san ga imasu. Oji-san itu kakek, imas ada. Jadi ada seorang kakek. Sono oji-san wa yasashi desu. Sono oji-san, kakek itu yasashi, baik hati. Kakek itu baik hati. Oke, perhatikan. Ini adalah dua kalimat yang saling berurutan. Pada kalimat pertama, kenapa bukan oji-san wa imas, tapi oji-san ga imas? Oke, penjelasan sederhananya begini. Jika ada suatu cerita yang kita belum tahu apa-apanya, maka partikel ga lah yang digunakan. Jadi misalnya kita menceritakan sesuatu yang belum mengetahui detailnya apa itu sesuatu. Misalnya oji-san. Oji-san ga imasu. Ada seorang kakek. Setelah kita tahu ada kakek, lalu kalimat selanjutnya menjelaskan bagaimana kakek tersebut. Sono oji-san wa yasashi desu. Artinya setelah kita gunakan partikel ga, selanjutnya baru partikel wa. Contoh misalnya kita sambung cerita ini, ada sebuah kakek itu baik hati, kakek tinggal di desa. Oji-san wa saya ganti dulu. Murah ni sunde Oji-san wa mura ni sundeimasu. Kakek tinggal di desa. Oke. Ini bisa kita lanjutkan karena kita sudah mengetahui si kakek. Kalau kakek belum diketahui, maka kita tentu tidak bisa menjelaskan mengenai kakek tersebut. Tapi ketika kakek sudah diketahui, Oji-san ga imasu, ada kakek, baru kita bisa menjelaskan kakek tersebut. Misalnya, ada sebuah sekolah, gakko ga arimasu. Jadi kita gunakan partikel ga. Sekolah itu besar. Sono gakko wa ookii desu. Sono gakko wa ookii desu. Sekolah itu besar. Kemudian kita jelaskan lagi, muridnya banyak. Gakko no seito wa oii desu. Gakko no seito wa oii desu. Oke? Bisa? Jadi partikel ga lalu kemudian partikel wa. Selanjutnya untuk menjelaskan rincian dari kalimat pertama. Oke? Bagaimana?
Mungkin partikel memang lumayan sulit, apalagi partikel Wa. Walaupun Wa adalah partikel dasar yang dipelajari dalam pembelajaran bahasa Jepang secara umum dan tentu saja wajib digunakan. Agar supaya kita menguasai, usahakanlah menggunakannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang kita buat supaya kita semakin mengerti. Kalau masih bingung, cobalah cari literasi, kemudian kalau kita coba baca supaya lebih Wa digunakan sebagai ini. Ada banyak juga fungsi partikel Wa yang lain, tapi ini dulu yang kita pelajari. Oke, bagaimana? Demikian pelajaran kita kali ini, yaitu bahasa Jepang partikel bagian ketiga, partikel Wa. Oke, terima kasih telah menyaksikan seluruhnya. Di bagian berikutnya kita akan mulai dengan partikel Ga. Untuk lebih jelas bagaimana perbedaan partikel Wa dan partikel Ga, di episode berikutnya saya akan mencoba menjelaskan lebih detail. Oke, demikian. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!